Babak baru kasus Ammar Zoni dimulai. Ibu kandung Iris Bella membongkar motif suami baru putrinya yang selama ini tersembunyi. Ternyata semua jebakan terhadap Ammar Zoni bukan kebetulan. Tapi, apa sebenarnya tujuan di balik rencana licik ini, dan siapa yang benar-benar bermain di balik layar? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Hari itu, kantor kepolisian terasa lebih hening dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela besar, memantul di lantai keramik yang dingin, sementara Kompol Ade duduk di kursi kulit tua di ruangannya, menatap tumpukan berkas yang menunggu untuk ditelusuri. Kopi hitam yang masih mengepul di cangkirnya nyaris tidak tersentuh, pikirannya tenggelam dalam arus informasi yang baru saja diterimanya. Kasus fitnah terhadap Ammar Zoni memang sudah lama menjadi sorotan publik, tapi ada sesuatu dalam laporan terbaru yang membuat insting penyidikannya bergejolak. Tidak biasa. Tidak pernah sesederhana yang tampak di permukaan. Ade membuka lembaran laporan dengan hati-hati, matanya menyapu setiap detail, tanggal, lokasi, saksi, hingga catatan keamanan yang seolah bertabrakan satu sama lain. Ini aneh, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada untuk siapapun. Tinta di laporan itu menunjukkan kronologi pertemuan Ammar dengan Haldi. Setiap detail tampak rapi, tapi Ade tahu, kerapian bisa menjadi jebakan paling licik. Ada sesuatu yang disembunyikan di antara garis-garis rapi ini. Ia mencondongkan tubuh ke depan, memeriksa telepon yang berisi rekaman pesan-pesan WhatsApp yang dikirim ke Ammar. Ada nada halus dalam kata-kata Haldi yang membuat Ade mengerutkan dahi. Nada itu tidak sekadar ancaman, itu manipulasi psikologis yang terencana, menyesatkan, dan berbahaya. Ade menarik napas panjang. Mengapa seseorang tega menjebak orang lain dengan begitu rapi? Pertanyaan itu berulang di kepalanya, seperti gema yang tidak mau hilang. Ia menulis catatan singkat di buku penyidikannya, menggarisbawahi nama Haldi berkali-kali. Setiap huruf, setiap kata, seolah menuntunnya untuk menggali lebih dalam, mencari pola yang tersembunyi di balik kesan permukaan. Ia mengingat pertemuan pertamanya dengan Ammar. Sosok pria itu terlihat tenang, tapi matanya menyimpan kepedihan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang pernah menghadapi fitnah besar. Ade bisa merasakan ketegangan yang mengikat Ammar, bagaimana reputasinya diseret ke dalam pusaran rumor yang tidak masuk akal. Ade menunduk, menatap catatan di depannya. Tugasnya bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan yang terkadang hilang di tengah pusaran opini publik. Setelah berjam-jam menelusuri bukti awal, Ade menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Pola manipulasi Haldi terlalu sistematis untuk sekadar kebetulan. Bukti awal menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kesalahpahaman atau drama personal. Haldi tampaknya memanfaatkan jaringan, hubungan dengan pihak keluarga Iris Bella, bahkan memanfaatkan simpati publik untuk menjebak Ammar. Ade menatap secarik foto yang terpasang di papan bukunya. Ammar sedang tersenyum, tampak bahagia di tengah sorotan kamera. Kontras dengan kenyataan yang Ade tahu tersembunyi di balik senyum itu, hati Ade terasa sesak. Ia meneguk kopi yang mulai mendingin, kemudian menulis catatan lagi, pastikan saksi diperiksa secara mendetail. Periksa semua pesan yang terhapus. Selidiki motif tersembunyi Haldi. Jangan sampai ada yang luput. Kata-kata itu ditulis dengan tinta hitam tegas, seolah memberi semangat sekaligus peringatan pada dirinya sendiri. Ade berdiri, berjalan ke jendela, memandangi kota yang mulai tenggelam dalam senja. Lampu-lampu jalan mulai menyala, tapi hatinya tetap gelisah. Ini baru permulaan, bisiknya. Ia tahu, kasus ini akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar fitnah pribadi. Ada motif tersembunyi, ada manipulasi yang lebih dalam, dan ia harus menemukan titik terang itu sebelum publik dan media yang salah mengambil keputusan. Di saat itulah teleponnya berdering. Suara di ujung sana terdengar tegang, hampir panik. Pak Ade, ada saksi baru yang mengaku melihat Haldi di lokasi kejadian beberapa jam sebelum insiden, dan ia punya rekaman, kata suara itu. Ade menatap cangkir kopi yang kosong,
kemudian menulis satu kata di buku catatannya, akhirnya. Matanya menyala dengan rasa penasaran yang membara. Ade tahu, langkah pertama untuk mengurai jaringan manipulasi ini telah dimulai. Tapi, dia juga menyadari, jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Setiap saksi, setiap bukti, bahkan setiap kata yang diucapkan bisa menjadi senjata atau jebakan. Ade menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka lagi buku catatannya. Tulisannya rapi, tegas, dan penuh tekad. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang disembunyikan, bisiknya sambil menyalakan lampu meja, bersiap untuk malam panjang penuh pemeriksaan dokumen, rekaman, dan saksi. Di balik ketenangan awal itu, Ade sudah merasakan bayangan besar yang menunggu, konflik yang akan mengguncang reputasi Ammar Zoni, keluarga Iris Bella, bahkan publik. Dan di ujung bayangan itu, satu nama terus terngiang di pikirannya, Haldi. Dengan tekad yang bulat, Kompol Ade memulai langkah pertamanya dalam menguak rahasia yang tersembunyi rapi, sadar bahwa setiap langkah akan menuntun ke kebenaran, namun juga ke konflik yang lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, kantor kepolisian tampak sunyi, hanya suara ketukan keyboard Kompol Ade yang memenuhi ruangannya. Di layar komputer, tampak catatan digital hasil penelusuran rekaman percakapan dan pesan teks Ammar Zoni dengan berbagai pihak. Ade mengerutkan dahi, memperhatikan setiap kata yang tertulis. Ada pola yang tampak biasa bagi orang awam, tapi bagi seorang penyidik berpengalaman, pola itu mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, manipulasi sistematis. Ade memutar kursinya, menatap papan bukunya yang penuh dengan garis-garis, panah, dan catatan warna-warni. Nama Haldi muncul berulang kali, dihubungkan dengan saksi-saksi yang seolah tak saling terkait. Tapi Ade bisa merasakan benang merahnya. Haldi telah menciptakan jaringan informasi palsu yang menjerat Ammar, memanfaatkan hubungan dekat dengan keluarga Iris Bella, dan menyusun skenario agar korban terlihat bersalah. Ia menelusuri rekaman CCTV yang dikirim oleh seorang saksi anonim. Ade menahan napas saat melihat Haldi muncul di lokasi tertentu beberapa jam sebelum insiden yang menimpa Ammar. Pergerakan Haldi sangat sistematis, tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah, setiap tatapan, seolah terencana untuk menimbulkan bukti visual yang bisa disalahartikan publik. Ade meneguk kopi yang mulai dingin, tangannya menekan catatan digital di layar. Ini lebih rapi daripada yang kukira, terlalu rapi, gumamnya. Ia tahu, ada kecerdikan terselubung dalam setiap tindakan Haldi, cara berbicara, cara mengirim pesan, cara menata bukti. Semua untuk membentuk narasi yang terlihat sah dan masuk akal. Ia mengingat pertemuan terakhirnya dengan Ammar. Pria itu tampak tegang, matanya merah akibat kurang tidur. Ammar bercerita tentang tekanan media, komentar di media sosial, dan bagaimana reputasinya diserang dengan fitnah yang tampak meyakinkan. Ade bisa merasakan frustrasi dan ketakutan Ammar, sebuah tekanan psikologis yang dibuat sedemikian rupa agar publik menerima versi cerita yang salah. Ade menulis di buku catatannya, korban tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga kenyamanan hidupnya. Ade kemudian memeriksa jejak digital Haldi. Pesan yang dikirim ke Ammar, foto yang diunggah secara selektif, hingga catatan kalender yang sengaja diubah untuk menciptakan alibi palsu. Ade menyadari, Haldi bukan sekadar berusaha menjebak Ammar, ia ingin memastikan publik percaya pada kebohongan itu. Setiap bukti, setiap saksi, bahkan setiap cerita yang dibocorkan ke media, adalah bagian dari skema yang sistematis. Pikiran Ade terhenti pada satu detail, hubungan Haldi dengan keluarga Iris Bella. Ada ketergantungan emosional dan sosial yang dimanfaatkan Haldi. Ia menyusun strategi untuk menimbulkan konflik internal, membuat Ammar tampak bersalah di hadapan keluarga, sekaligus membangun narasi di mata publik. Ade menulis catatan panjang, motif tersembunyi ini bukan sekadar kebencian atau dendam. Ada keuntungan yang lebih besar, dan itu harus diungkap. Di tengah malam yang hening, telepon Ade berdering. Suara di ujung sana terdengar tergesa-gesa, hampir panik. "Pak Ade, ada bukti baru." Seorang mantan asisten Haldi bersedia memberi kesaksian, tapi ia takut dipublikasikan. Ia mengatakan Haldi memanipulasi bukti sejak awal. Ade menghela napas panjang. Informasi itu seperti potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya.
Ia menutup mata sejenak, membayangkan jalannya penyelidikan ke depan. Ade tahu, langkah selanjutnya harus hati-hati. Setiap saksi bisa berubah arah, setiap bukti bisa disalahartikan jika tidak diperiksa dengan teliti. Ia menyalakan lampu meja, membuka lembaran catatan lama, dan menandai kembali semua bukti yang perlu diverifikasi. Jika Haldi berhasil menipu publik dengan cara ini, siapa lagi yang bisa terjebak? Bisiknya, nada suaranya rendah namun tegas. Ade menyadari, kasus ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Ada permainan psikologis, manipulasi opini, dan jaringan tersembunyi yang harus diurai satu persatu. Ade menatap layar komputer, melihat pola pesan dan rekaman yang telah diurutkan. Ia mulai menyusun strategi, siapa yang harus diinterogasi terlebih dahulu, bukti apa yang harus dikonfirmasi, dan bagaimana cara mengungkap motif tersembunyi Haldi tanpa menimbulkan kebingungan publik. Setiap langkah harus tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di balik ketenangan malam itu, Ade merasakan tekanan yang berat. Kasus ini bukan hanya tentang hukum, tapi juga moral dan integritas. Ia tahu, jika gagal membaca jejak manipulasi dengan benar, Ammar akan menjadi korban lagi, dan manipulasi publik akan tetap berlanjut. Namun, Ade tidak gentar. Matanya menatap tajam pada papan bukunya, menelusuri setiap garis dan panah yang menghubungkan bukti satu dengan yang lain. Setiap langkahnya, setiap kata-katanya, akan aku bongkar. Tidak ada yang bisa terselamatkan dari kebenaran, bisiknya pelan, namun penuh tekad. Malam itu, Kompol Ade kembali menulis catatan panjang, menyusun pola dan jejak yang ia temukan, menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus memacu adrenalin. Haldi bukan hanya licik, tetapi juga cerdas. Dan setiap langkah Ade selanjutnya harus lebih cerdas lagi untuk menyingkap seluruh manipulasi yang tersembunyi di balik fitnah terhadap Ammar Zoni. Hari itu, udara di ruang penyidik terasa berat, seolah ikut menahan rahasia yang belum terungkap. Kompol Ade duduk di kursi, menatap layar laptop yang memutar ulang rekaman wawancara dengan beberapa saksi kunci. Ia menunduk, memeriksa catatan panjang yang ditulisnya malam sebelumnya. Setiap detail kecil, dari intonasi suara hingga gerak tubuh, menjadi petunjuk yang tidak bisa diabaikan. Ade memutar ulang rekaman percakapan Haldi dengan Ammar. Nada bicara Haldi terdengar bersahabat, hangat bahkan, namun Ade tahu, itu adalah tipuan. Ia mencondongkan tubuh, menulis di buku catatannya, bersahabat di permukaan, tapi tersembunyi niat jahat. Ada kalanya, kata-kata yang terdengar lembut bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Kemudian, Ade beralih ke saksi yang lain, seorang pegawai lama keluarga Iris Bella yang bersedia berbicara secara anonim. Ade menatap layar, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut saksi itu. Ada inkonsistensi yang mencolok. Haldi seolah mengatur posisi Ammar pada saat kejadian, memanipulasi informasi agar korban terlihat bersalah. Ade menghela napas panjang. Ia tahu, bukti visual bisa menipu, tapi kesaksian manusia yang tulus kadang lebih berbahaya bagi mereka yang berbohong. Ade menulis catatan panjang, menghubungkan kronologi pertemuan Haldi, Ammar, dan anggota keluarga Iris Bella. Semuanya terlihat rapi, namun Ade bisa merasakan ada celah kecil yang tersembunyi di antara pertemuan-pertemuan itu. Ia menandai catatan itu dengan warna merah, periksa ulang setiap pertemuan, cari motif tersembunyi. Tidak lama kemudian, teleponnya berdering. Suara di ujung sana terdengar berbisik, hampir takut terdengar orang lain. "Pak Ade, aku punya informasi penting." Ibu Iris Bella, beliau tampaknya ikut memengaruhi situasi ini, mungkin untuk kepentingan pribadi. Tapi, aku takut jika hal ini sampai ke media. Ade menahan napas, detak jantungnya meningkat. Ia menutup telepon dan menatap papan bukunya. Pola yang ia susun mulai terlihat lebih rumit. Tidak hanya Haldi yang memainkan skema ini, ada pihak lain yang memanfaatkan situasi. Ade menyadari bahwa manipulasi ini bukan hanya untuk menjebak Ammar, tapi juga untuk menimbulkan simpati publik bagi pihak tertentu, termasuk Ibu Iris Bella. Ade menulis catatan baru, ini lebih besar dari yang kukira, ada agenda tersembunyi yang membentuk opini publik. Ade memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menghubungi beberapa saksi tambahan dan meminta rekaman percakapan yang selama ini tidak diperiksa.
Setiap detail baru yang muncul seolah menegaskan hipotesisnya. Haldi dan pihak terkait memanfaatkan kelemahan psikologis Ammar, memanipulasi situasi agar korban terlihat bersalah, sekaligus membentuk narasi publik yang mendukung motif mereka sendiri. Sambil menulis laporan sementara, Ade tersadar bahwa kasus ini bukan sekadar fitnah. Ada skema yang dirancang sedemikian rupa agar publik percaya pada kebohongan. Ia menatap foto Ammar yang tertempel di papan bukunya, melihat wajah pria itu yang tampak tenang di luar, namun jelas menahan beban yang berat di dalam. Ade merasa campur aduk antara empati dan kemarahan, empati untuk Ammar, kemarahan pada Haldi dan pihak lain yang bermain di balik layar. Ade menulis di buku catatannya, "Ini bukan hanya tentang hukum. Ini tentang keadilan, kebenaran, dan integritas. Aku harus memastikan setiap fakta terungkap, tanpa bias, tanpa takut pada tekanan publik." Ia kemudian menyalakan lampu meja, membuka berkas lama, dan membandingkan setiap kronologi, setiap pesan, dan setiap saksi. Ada satu kesamaan yang membuatnya merinding. Semua pihak yang terlibat tampak bermain peran sempurna, seolah sudah berlatih sebelumnya. Ade menunduk, menatap catatan itu dengan serius. Ini bukan kebetulan, ini direncanakan. Tiba-tiba, satu rekaman baru muncul dari sumber terpercaya. Suara itu terdengar jelas, menegaskan bahwa Haldi telah merancang skenario dengan matang. Ade menyalakan speaker, mendengarkan setiap kata berulang kali, menandai setiap kata yang menunjukkan niat manipulasi. Detil kecil ini bisa menjadi kunci untuk membongkar seluruh skema. Ade meneguk kopi yang mulai mendingin, matanya lelah tapi fokus. Ia tahu, tahap selanjutnya lebih sulit, menghadapi Haldi, mengonfrontasi motif tersembunyi, dan mengurai jaringan yang rumit ini tanpa terjebak dalam permainan psikologis pihak lain. Namun Ade tidak gentar. Tekadnya semakin kuat. Ia tahu, kebenaran tersembunyi akan segera muncul, dan ketika itu terjadi, publik tidak akan bisa mengabaikannya lagi. Di luar jendela, malam semakin pekat, lampu kota berpendar samar. Ade menatap keluar, merasakan ketegangan yang menumpuk di udara. Ia menyadari satu hal. Kasus ini bukan hanya tentang fitnah terhadap Ammar Zoni, tapi tentang membuka tabir manipulasi, motif tersembunyi, dan agenda pribadi yang selama ini disembunyikan. Dengan pena di tangan, Ade menulis catatan panjang lagi, menyusun bukti, menyusun pertanyaan untuk saksi berikutnya, dan menandai semua potongan yang harus diverifikasi. Malam itu, Kompol Ade tidak hanya menjadi penyidik, ia menjadi saksi pertama dari rahasia besar yang akan segera terungkap, rahasia yang mungkin akan mengubah persepsi publik tentang semua yang terlibat. Pagi itu, ruang penyidik Kompol Ade terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela, tapi tidak mampu mengusir rasa tegang yang membayangi pikirannya. Ade duduk di kursi, menatap tumpukan bukti yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Rekaman suara, pesan teks, catatan saksi, hingga dokumentasi visual yang menunjukkan gerak-gerik Haldi sebelum insiden menimpa Ammar Zoni. Semua itu kini berada di hadapannya, seperti potongan puzzle yang menunggu untuk disusun. Ade menyalakan laptop, memutar ulang rekaman CCTV yang diterimanya dari saksi anonim. Haldi tampak tenang, bahkan tersenyum kecil, saat berada di lokasi yang sama dengan Ammar beberapa jam sebelum kejadian. Gerakan Haldi terlalu terencana untuk dianggap kebetulan. Ade mencondongkan tubuh ke depan, mencatat setiap detail, arah pandang, langkah kaki, waktu pergerakan. Pola itu jelas menunjukkan niat untuk memanipulasi situasi. Ini lebih dari sekadar fitnah, gumam Ade pelan, matanya menatap papan bukunya. Garis-garis panah merah menghubungkan Haldi dengan saksi-saksi dan lokasi kejadian. Semuanya tampak rapi, namun Ade tahu, di balik kerapian itu tersimpan strategi manipulasi yang licik. Ia menulis catatan panjang, Haldi sengaja membangun skenario agar Ammar terlihat bersalah, sekaligus menciptakan bukti publik yang meyakinkan. Ade memutar kembali pesan teks yang dikirim Haldi ke Ammar. Nada yang tampak ramah menyembunyikan tekanan psikologis yang halus. Setiap kata seolah dipilih untuk menimbulkan rasa bersalah dan kebingungan pada Ammar, membuatnya tampak rentan di mata orang lain. Ade menandai beberapa kata penting, menuliskan di buku catatannya, manipulasi psikologis, target, reputasi Ammar. Di tengah kesibukan itu,
telepon Ade berdering. Suara di ujung sana terdengar tegang. "Pak Ade," Ibu Iris Bella memberikan pernyataan publik, dan itu dramatis. Ia menyatakan Ammar telah menimbulkan masalah besar, menyalahkan semua kesalahan pada satu pihak, tapi nada pernyataannya seolah memberi tekanan tambahan ke publik. Ade menghela napas panjang. Ia tahu, publikasi itu akan menambah beban pada Ammar dan memengaruhi opini masyarakat. Di sisi lain, pernyataan itu membuka pintu baru untuk penyelidikan. Apakah Ibu Iris Bella juga ikut memanipulasi opini publik demi kepentingannya sendiri? Ade mencatat hal itu dengan hati-hati. Motif tersembunyi Ibu Iris Bella, gunakan situasi untuk mendapatkan simpati publik. Ade memutuskan untuk menghubungi beberapa saksi tambahan yang memiliki akses langsung ke peristiwa itu. Setiap wawancara dia rekam, setiap catatan ia bandingkan dengan bukti sebelumnya. Ada inkonsistensi dalam cerita yang disampaikan Haldi, terutama mengenai waktunya berada di lokasi kejadian dan interaksinya dengan Ammar. Ade menandai perbedaan itu sebagai titik penting yang harus diuji kebenarannya. Sementara itu, tekanan publik semakin nyata. Media sosial ramai dengan komentar yang menuding Ammar bersalah. Ade menutup laptop sebentar, menatap papan bukunya. Ia merasakan ketegangan emosional yang luar biasa, tidak hanya bagi Ammar, tapi juga untuk semua pihak yang terlibat. Ade tahu, jika bukti ini bocor atau salah tafsir, reputasi Ammar bisa hancur sebelum kebenaran terungkap. Ade mengambil napas dalam, menegaskan tekadnya. Ia menulis catatan panjang, kebenaran harus diungkap, meski tekanan publik semakin berat. Setiap saksi, setiap bukti, harus diperiksa dengan teliti. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di luar jendela, kota mulai hidup dengan hiruk-pikuk pagi. Tapi di dalam ruang penyidik, Ade merasakan ketegangan yang seolah membeku. Setiap langkah penyelidikan membawa beban moral yang lebih berat. Ia tidak hanya mencari bukti, tapi juga berusaha melindungi integritas Ammar dari manipulasi licik Haldi dan tekanan publik yang bisa membelokkan kebenaran. Ade kembali memeriksa rekaman dan catatan, menyusun kronologi peristiwa dengan cermat. Ia menandai setiap bukti yang mengarah langsung pada Haldi, sekaligus mencatat kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk Ibu Iris Bella. Malam ini, ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan arah penyelidikan. Apakah manipulasi ini berhasil mengaburkan kebenaran, atau justru akan menjadi titik awal pengungkapan skema besar yang selama ini tersembunyi. Dengan tangan yang sedikit gemetar akibat tekanan emosional dan ketegangan, Ade menulis catatan terakhir untuk hari itu. Langkah berikutnya, konfirmasi saksi kunci, analisis bukti digital, konfrontasi awal Haldi. Tidak ada yang boleh lepas dari perhatian. Malam itu, Kompol Ade menyalakan lampu meja hingga larut, menatap setiap bukti, setiap catatan, dan setiap rekaman dengan mata penuh tekad. Ia sadar, kasus ini akan menimbulkan badai besar, tapi ia siap menghadapi semua tantangan demi menyingkap kebenaran di balik jebakan dan fitnah terhadap Ammar Zoni. Matahari mulai meredup di ufuk barat, namun di ruang penyidik Kompol Ade, lampu meja tetap menyala terang. Ade duduk menunduk, matanya menelusuri setiap detail bukti yang menumpuk di depannya. Rekaman video, catatan saksi, pesan teks, dan dokumen digital kini disusun rapi di layar komputer, membentuk pola yang semakin jelas. Skema jebakan terhadap Ammar Zoni bukanlah hasil kebetulan, melainkan rencana matang yang tersusun sistematis. Ade menyalakan speaker, mendengarkan kembali percakapan Haldi dengan seorang pihak ketiga yang belum pernah muncul sebelumnya. Nada bicara Haldi terdengar tenang, hampir bersahabat, tetapi setiap kata terselip arahan terselubung yang jelas mengarah pada pengaturan situasi agar Ammar tampak bersalah. Ade mencatat setiap kata, setiap jeda, setiap intonasi, sadar bahwa disinilah kunci manipulasi tersembunyi. Kemudian, Ade memutar ulang rekaman saksi tambahan, seorang mantan asisten Haldi yang bersedia berbicara secara anonim. "Pak Ade, saya melihat Haldi sengaja menyiapkan bukti palsu. Ia bahkan memberi pengarahan kepada beberapa orang agar bersaksi sesuai naskah," kata saksi itu dengan suara bergetar. Ade menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Semua bukti mulai menyatu. Haldi bukan sekadar licik,
tapi ia memiliki jaringan yang dirancang rapi untuk menjebak Ammar. Ade menatap papan bukunya, memetakan ulang garis-garis dan panah yang menghubungkan Haldi dengan setiap saksi dan lokasi kejadian. Pola itu semakin kompleks, namun mata Ade menangkap satu hal penting, ada titik pertemuan antara semua bukti ini, satu benang merah yang menghubungkan Haldi, pihak ketiga, dan manipulasi publik melalui media. Ia menulis di buku catatannya, titik pertemuan ini adalah inti skema. Jika berhasil diuraikan, seluruh manipulasi akan terbongkar. Ade kemudian menelusuri hubungan Haldi dengan keluarga Iris Bella. Ada tekanan emosional dan sosial yang digunakan Haldi untuk mengatur skenario. Ade mencatat bahwa Haldi tampaknya memiliki tujuan ganda, menjebak Ammar dan sekaligus menguatkan posisi dirinya di mata publik serta pihak keluarga. Ade menghela napas panjang, menyadari kompleksitas moral yang ia hadapi. Teleponnya berdering. "Pak Ade, ada informasi baru." Seorang saksi melihat Haldi bertemu dengan Ibu Iris Bella beberapa hari sebelum insiden. Mereka membahas rencana publikasi informasi yang dapat membentuk opini masyarakat, kata suara di ujung telepon. Ade menutup mata sejenak, detak jantungnya meningkat. "Ini semakin besar daripada yang kukira," gumamnya. Ia tahu, manipulasi ini bukan hanya tentang fitnah pribadi, tapi juga tentang pengaruh opini publik dan agenda tersembunyi yang lebih luas. Ade kemudian menyusun strategi penyelidikan. Ia memutuskan untuk memanggil beberapa saksi kunci secara bertahap, memeriksa semua rekaman digital, dan mengonfrontasi Haldi dengan bukti awal yang telah terkumpul. Setiap langkah harus tepat, karena kesalahan sekecil apapun bisa merusak reputasi Ammar lebih jauh atau menutup celah penting dari skema besar ini. Sambil menulis catatan panjang, Ade teringat pertemuannya dengan Ammar beberapa hari lalu. Pria itu tampak tegam, matanya menyiratkan keputusasaan. Ade menunduk, menulis di buku catatannya, tidak hanya reputasi, tapi emosi Ammar juga sedang dimanipulasi. Harus ada keadilan yang nyata, bukan hanya fakta hukum. Ade menarik napas panjang, memandang papan bukunya yang kini dipenuhi garis dan panah berwarna. Titik pertemuan itu jelas terlihat, Haldi, pihak ketiga, dan pengaruh Ibu Iris Bella membentuk jaringan manipulasi yang rapi. Ade menyadari satu hal penting, untuk menyingkap seluruh skema, ia harus berhati-hati, memeriksa setiap bukti, dan memahami motif tersembunyi setiap pihak. Di luar jendela, langit senja berubah menjadi gelap, lampu kota mulai berpendar. Ade menatap keluar, merasakan tekanan yang menumpuk. Kasus ini tidak lagi sekadar soal fitnah Ammar, tapi tentang membuka seluruh manipulasi yang tersembunyi dan menghadapi agenda tersembunyi yang dapat mengubah persepsi publik. Dengan tekad yang semakin kuat, Ade menulis catatan terakhir untuk hari itu, titik pertemuan telah terlihat. Langkah selanjutnya, verifikasi saksi kunci, konfirmasi bukti digital, persiapkan konfrontasi awal dengan Haldi. Tidak ada yang boleh terlewat. Malam itu, Kompol Ade tidak hanya menjadi penyidik. Ia menjadi saksi pertama dari jaringan manipulasi yang rumit, sadar bahwa setiap langkahnya akan membawa badai emosional dan publik yang lebih besar. Namun satu hal yang pasti, ia akan mengungkap kebenaran, seberat apapun konsekuensinya. Hari itu, ruang penyidik Kompol Ade terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah beberapa hari menelusuri bukti, Ade mulai menyadari bahwa skema jebakan terhadap Ammar Zoni tidak hanya melibatkan Haldi. Bukti yang awalnya tampak sederhana mulai menunjukkan adanya pihak ketiga yang berperan strategis, bahkan ada kemungkinan keterlibatan anggota keluarga yang selama ini tampak netral. Ade menatap papan bukunya, matanya menyapu setiap garis dan panah yang menghubungkan Haldi dengan saksi-saksi, lokasi, dan dokumen digital. Di tengah pola itu, muncul satu garis baru yang mengarah ke Ibu Iris Bella. Ade mencondongkan tubuh, menghela napas panjang. Jadi ini bukan hanya tentang Haldi, ada motif tersembunyi yang lebih besar. Ade kemudian memutar ulang rekaman wawancara dengan mantan asisten Haldi, saksi yang selama ini diam. Suara saksi terdengar tegang. "Pak Ade, Haldi memang mengatur semuanya, tapi Ibu Iris Bella, ia tahu sebagian besar rencana ini. Bahkan ia sempat memberi arahan terkait pernyataan publik agar membentuk opini masyarakat." Ade menatap layar lama-lama. Pola manipulasi itu semakin jelas.
Haldi memang pelaku utama, tapi Ibu Iris Bella memiliki agenda tersembunyi, membangun simpati publik dan sekaligus menempatkan Haldi sebagai pihak yang bisa dikontrol atau dijadikan kambing hitam. Ade menulis catatan panjang, twist ini mengubah segalanya. Motif Ibu Iris Bella perlu ditelusuri lebih jauh. Publik mungkin percaya pada versi yang ia buat, tapi kebenaran bisa berbeda. Ade kemudian memeriksa pesan-pesan digital yang tersisa, membandingkan dengan rekaman CCTV dan kronologi pertemuan Haldi. Ia menemukan bahwa beberapa interaksi yang tampak acak sebenarnya sudah diatur untuk membingungkan publik, seolah Haldi bertindak sendiri, padahal ada arahan dari pihak lain. Ade menandai bukti ini dengan warna merah, sadar bahwa ini bisa menjadi bukti kunci untuk mengungkap skema lebih besar. Di tengah analisis itu, telepon Ade berdering. "Pak Ade, ada saksi yang siap memberikan bukti tambahan mengenai pertemuan antara Haldi dan Ibu Iris Bella beberapa hari sebelum insiden. Mereka membahas strategi publikasi dan siapa yang harus disalahkan," kata suara di ujung telepon, terdengar berbisik karena takut diketahui pihak lain. Ade menatap papan bukunya. Twist ini membuka perspektif baru. Kasus fitnah ini bukan hanya tentang Haldi menjebak Ammar, tapi tentang manipulasi opini publik yang melibatkan keluarga dan pihak-pihak lain dengan agenda tersembunyi. Ade merasakan campuran kemarahan dan penasaran. Kemarahan karena Ammar menjadi korban, dan penasaran karena skema ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ade memutuskan langkah selanjutnya. Ia menyiapkan rencana untuk mengonfrontasi Haldi dan saksi tambahan secara bersamaan, untuk memastikan tidak ada kebohongan yang bisa lolos. Ia juga mencatat perlunya memverifikasi keterlibatan Ibu Iris Bella secara hati-hati, karena ini bisa menjadi bukti yang mengubah jalannya opini publik dan kasus hukum. Sambil menulis catatan panjang, Ade menunduk, menatap semua bukti yang tersebar. Twist ini membuat semuanya semakin kompleks, tetapi juga memberi arah yang lebih jelas. Untuk mengungkap kebenaran, ia harus menghadapi semua pihak yang terlibat, menyingkap motif tersembunyi, dan memastikan Ammar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Ade menarik napas panjang, menutup buku catatannya, dan berkata pelan pada diri sendiri. Twist ini membuka jalan. Sekarang waktunya menghadapi Haldi, mengungkap motif Ibu Iris Bella, dan memastikan kebenaran keluar dari bayang-bayang manipulasi. Malam itu, ketegangan mencapai titik tertinggi sebelum puncak konfrontasi. Ade tahu apa yang akan terjadi besok. Konfrontasi langsung dengan Haldi dan saksi kunci akan menentukan arah seluruh kasus, membuka semua skema tersembunyi, dan menyiapkan langkah menuju pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya. Hari itu, udara di ruang penyidik terasa tegang, hampir bisa dipotong dengan pisau. Kompol Ade menatap setumpuk bukti yang telah ia susun berhari-hari, rekaman CCTV, pesan teks, dokumen digital, hingga catatan saksi yang mulai membentuk pola manipulasi Haldi. Mata Ade menyala, fokusnya tak tergoyahkan. Ini adalah titik di mana semua temuan harus diuji terhadap kebenaran, dan diuji terhadap integritas semua pihak. Ade menyalakan komputer, memutar ulang rekaman percakapan Haldi dengan pihak ketiga yang terlibat dalam skema. Nada bicara Haldi terdengar tenang, seolah tak ada yang salah. Namun bagi Ade, setiap jeda, setiap kata, adalah bukti manipulasi yang tersusun rapi. Haldi sengaja menciptakan ilusi persahabatan di permukaan, sementara di baliknya, Ammar dijebak dengan cermat. Pikiran Ade melayang pada pernyataan Ibu Iris Bella yang baru saja viral. Dalam pernyataannya, ia menuduh Ammar bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi, sekaligus membangun narasi simpati publik terhadap keluarganya. Ade merasakan tekanan moral yang luar biasa. Bukankah seorang ibu seharusnya melindungi kebenaran, bukan mempermainkan opini publik untuk keuntungan pribadi? Ade mencatat dengan tinta tegas, motif tersembunyi Ibu Iris Bella perlu diverifikasi. Apakah ini manipulasi atau strategi perlindungan? Ade menelusuri jejak digital Haldi lebih dalam. Ada bukti bahwa Haldi telah memanipulasi lokasi Ammar melalui pengaturan rekaman CCTV dan pesan yang sengaja dikirim untuk menciptakan alibi palsu. Ade menghela napas panjang, menatap papan bukunya yang kini penuh garis dan panah. Semua bukti mulai terkumpul menjadi gambaran yang menakutkan. Skema jebakan ini bukanlah insiden spontan, tapi perencanaan matang yang melibatkan banyak pihak. Tiba-tiba,
seorang saksi kunci hadir untuk wawancara. Mata saksi itu merah, gugup, tetapi Ade merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan. "Pak Ade, saya melihat Haldi memberikan pengarahan kepada beberapa orang agar bersaksi sesuai naskah. Bahkan Ibu Iris Bella, ia tahu sebagian rencana ini, mungkin untuk menguatkan posisi keluarganya di mata publik," kata saksi itu dengan suara bergetar. Ade menatap saksi itu lama, perasaan campur aduk muncul, rasa marah karena manipulasi yang dilakukan, sekaligus empati terhadap Ammar yang menjadi korban. Ade menulis catatan panjang, konfrontasi harus dilakukan segera. Tidak hanya dengan Haldi, tapi juga memahami sejauh mana keterlibatan pihak lain, termasuk Ibu Iris Bella. Ade menghubungi Haldi melalui panggilan resmi. Nada di ujung telepon terdengar tenang, seolah tidak terpengaruh. Tapi Ade tidak tergoyahkan. Ia mulai menyodorkan bukti satu persatu, rekaman, pesan, bukti CCTV, dan kesaksian saksi kunci. Suara Ade tegas, penuh tekad, namun tetap profesional. "Pak Haldi, semua bukti ini menunjukkan pola manipulasi yang sengaja Anda buat untuk menjebak Ammar Zoni," kata Ade. Ada jeda panjang di ujung telepon. Ini tidak bisa begitu saja," jawab Haldi dengan nada bergetar, tapi masih berusaha tenang. Ade menyadari sesuatu yang lebih besar. Pola manipulasi ini tidak hanya untuk keuntungan pribadi Haldi, tetapi juga digunakan untuk membentuk opini publik, dan mungkin untuk agenda tersembunyi pihak lain, termasuk Ibu Iris Bella. Ade menulis catatan di buku penyidikannya, motif tersembunyi melibatkan kepentingan publik dan strategi personal. Ini jauh lebih kompleks dari dugaan awal. Setelah panggilan itu, Ade menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tekanan emosional begitu kuat, ia harus menjaga keseimbangan antara kebenaran hukum, integritas Ammar, dan pengaruh publik yang sudah terlanjur terbentuk. Ade tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah skema ini berhasil terbongkar atau terus memanipulasi opini masyarakat. Ade menatap layar komputer, melihat semua bukti yang telah dikumpulkan. Titik puncak konflik ini baru saja dimulai. Semua bukti, saksi, dan motif tersembunyi menuntutnya untuk bertindak hati-hati, tetapi tegas. Ia menulis catatan terakhir untuk malam itu, konfrontasi awal berhasil menunjukkan bukti manipulasi. Langkah berikutnya, pertemuan langsung dengan pihak terkait dan verifikasi keterlibatan Ibu Iris Bella. Semua harus terang, tidak ada yang boleh terselubung. Di luar jendela, malam gelap menelan kota. Lampu jalan berpendar samar, namun di dalam kantor, mata kompol Ade menyala penuh tekad. Ia sadar, badai yang lebih besar akan segera datang, namun ia siap menghadapi semuanya demi mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik jebakan dan fitnah terhadap Ammar Zoni. Ruang pertemuan di kantor pusat kepolisian terasa sesak, meskipun jendela besar membiarkan cahaya siang masuk. Kompol Ade duduk di kursi paling depan, matanya menatap langsung ke arah Haldi yang kini duduk berhadapan dengannya, tampak tegang tapi berusaha menyimpan sikap tenang. Di samping Haldi, beberapa saksi kunci hadir, termasuk seorang mantan asisten yang bersedia memberi kesaksian terbuka, sementara catatan bukti digital, rekaman suara, dan dokumen tersebar rapi di atas meja. Ade menarik napas panjang. Suasana begitu tegang, seolah setiap orang menahan napas menunggu ledakan pertama kata-kata yang akan mengungkap kebenaran. Ade membuka pembicaraan dengan nada tegas namun profesional. "Pak Haldi, berdasarkan semua bukti yang telah kami kumpulkan, rekaman, saksi, pesan teks, semua menunjukkan pola manipulasi yang jelas, sengaja dibuat untuk menjebak Ammar Zoni. Kami perlu klarifikasi dari Anda secara terbuka." Haldi menelan ludah. Nada suaranya sedikit bergetar saat menjawab, Saya tidak berniat merugikan siapapun. Ini semua, situasi yang, ya, rumit." Ade menatap Haldi dalam-dalam, matanya tajam seperti pisau. Ia mengangkat satu dokumen, rekaman percakapan yang menunjukkan arahan Haldi kepada beberapa orang agar bersaksi sesuai naskah. Ini rumit? Atau ini rencana yang sengaja dibuat agar Ammar tampak bersalah, sementara Anda menjaga citra publik? Ade menekankan setiap kata, menimbulkan kesunyian yang menekan di ruangan. Di saat itu, Ade memperhatikan gestur Haldi, tangan yang sedikit gemetar, pandangan yang sesekali menghindar. Ade tahu,
Pengakuan parsial mungkin muncul, tetapi motif tersembunyi yang lebih luas masih tersembunyi di balik senyum tipis Haldi. Kemudian, Ade menggeser fokusnya ke satu bukti yang lebih berat, keterlibatan Ibu Iris Bella. Beberapa saksi menyatakan bahwa Ibu Iris Bella bukan hanya mengetahui rencana manipulasi, tapi juga ikut mengatur opini publik melalui pernyataan dramatisnya. Ade menandai catatan itu di buku penyidikannya. Motif tersembunyi Ibu Iris Bella membentuk simpati publik untuk keuntungan pribadi dan tekanan pada Haldi. Ade menatap Haldi lagi, menekankan bukti yang telah terkumpul. Pak Haldi, pola ini bukan hanya tentang fitnah atau kesalahpahaman. Ada tekanan publik, manipulasi opini, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memanfaatkan situasi ini. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, skema yang terencana. Suasana makin tegang. Haldi menunduk, kata-katanya tercekat. Ade merasakan momen itu sebagai titik kritis. Apakah Haldi akan mengakui seluruh rencana atau terus berusaha menutupi kebenaran? Ade kemudian memutar ulang salah satu rekaman saksi, suara mantan asisten terdengar jelas. Pak Ade, saya melihat Haldi mengarahkan beberapa saksi dan mengatur posisi Ammar agar terlihat bersalah. Bahkan Ibu Iris Bella tampak mengetahui sebagian rencana ini. Ini bukan sekadar insiden, Pak. Ini skema. Ade menatap semua yang hadir di ruangan, memastikan setiap orang menyadari pentingnya momen ini. Sekarang, setiap saksi harus berbicara sesuai fakta, tanpa manipulasi. Kami akan membongkar seluruh skema ini, mulai dari Haldi hingga pihak lain yang ikut memanfaatkan situasi. Tidak ada ruang untuk kebohongan lagi. Tekanan moral Ade begitu besar. Ia tahu, jika langkah ini salah, kebenaran bisa tertutup oleh manipulasi opini publik dan drama keluarga yang sudah memuncak. Namun Ade tidak gentar. Ia berdiri, menatap semua bukti yang tersebar di meja, dan berkata dengan tegas. Kebenaran harus diungkap. Hukum harus ditegakkan. Dan setiap pihak yang bermain-main dengan reputasi Ammar Zoni harus bertanggung jawab. Tidak ada pengecualian. Haldi tampak terdiam, matanya menatap ke lantai. Di sisi lain, beberapa saksi mulai membuka pengakuan mereka dengan suara bergetar, menyampaikan fakta yang sebelumnya tersembunyi. Ade merasakan campuran lega dan ketegangan. Proses pengungkapan telah dimulai, tapi konflik emosional dan moral kini berada pada titik tertinggi. Di luar jendela, cahaya matahari mulai meredup. Ade menatap ke arah kota, menyadari bahwa badai publik yang menanti di luar masih belum selesai. Namun satu hal jelas, langkah pertama dalam membongkar skema manipulasi ini berhasil. Ade menutup catatan hari itu, menulis, konfrontasi awal berhasil. Bukti manipulasi terbuka. Langkah berikutnya, verifikasi penuh bukti Ibu Iris Bella, dan pastikan seluruh saksi bersaksi sesuai fakta. Titik puncak konflik belum selesai, tapi jalur kebenaran sudah terlihat. Di dalam ruangan, ketegangan perlahan berubah menjadi tekad. Kompol Ade tahu, konfrontasi ini hanyalah awal dari rangkaian pengungkapan yang akan mengguncang semua pihak, dan kebenaran akhirnya akan berada di pihak yang tepat. Pagi itu, kantor Kompol Ade dipenuhi suara ketukan keyboard, telepon yang berdering, dan bisikan para staf yang sibuk menyiapkan bukti untuk penyelidikan lanjutan. Ade duduk di tengah tumpukan dokumen, matanya tajam menelusuri setiap bukti yang telah dikumpulkan sejak awal kasus. Semua petunjuk mulai tersambung, membentuk gambaran yang lebih jelas tentang skema manipulasi yang dibuat Haldi, dan motif tersembunyi Ibu Iris Bella. Ade memulai hari dengan memeriksa kembali rekaman CCTV, dokumen digital, dan pesan teks. Semua bukti kini berada di tempatnya, siap untuk dikonfrontasikan. Ia menulis catatan panjang, langkah pertama untuk membersihkan nama Ammar, pastikan bukti tidak bisa dibantah, dan saksi kunci bersaksi secara jujur. Ade kemudian mengundang Ammar untuk datang ke kantor. Mata Ammar merah, wajahnya tegam, namun ada secercah harapan. Ade menatapnya dengan serius. Pak Ammar, semua bukti manipulasi telah dikumpulkan. Ini bukan sekadar formalitas. Kita akan pastikan publik tahu kebenaran, dan nama Anda dibersihkan. Ammar mengangguk pelan, ada rasa lega namun juga was-was. Selanjutnya, Ade mulai memanggil saksi kunci secara bergantian,
termasuk mantan asisten Haldi dan beberapa pihak yang sebelumnya takut bersaksi. Ade memastikan setiap pengakuan dicatat, diverifikasi, dan direkam secara legal. Setiap bukti yang muncul semakin memperkuat kesimpulan. Haldi sengaja memanipulasi situasi untuk menjebak Ammar, sementara Ibu Iris Bella memanfaatkan kondisi ini untuk membentuk opini publik demi kepentingan pribadinya. Ade menegaskan setiap saksi, bicaralah sesuai fakta, tanpa manipulasi, tanpa rasa takut. Ini demi kebenaran dan keadilan. Suara mereka mulai terbuka, mengungkap detail demi detail. Pengarahan Haldi kepada beberapa saksi, pengaturan bukti visual, hingga tekanan psikologis yang diberikan kepada Ammar. Ade mencatat semua dengan teliti, merasa lega melihat seluruh puzzle mulai menyatu. Kemudian, Ade mengatur pertemuan dengan Haldi secara resmi. Ade menatapnya dalam-dalam, menekankan bukti yang tak terbantahkan. Pak Haldi, semua bukti ini menunjukkan skema manipulasi Anda. Publik, hukum, dan Ammar memiliki hak untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada ruang untuk kebohongan lagi. Haldi tampak terdiam, wajahnya pucat. Ade tahu, ini saatnya puncak pembersihan, nama Ammar harus dipulihkan, dan pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Ade menulis catatan di buku penyidikannya, langkah berikutnya, publikasikan bukti, konfirmasi saksi, dan pastikan kebenaran tersebar ke publik untuk membersihkan nama Ammar Zoni. Ade juga memeriksa keterlibatan Ibu Iris Bella. Bukti menunjukkan bahwa pernyataannya yang dramatis di publik tidak sepenuhnya jujur, melainkan bagian dari strategi membentuk simpati dan menekan Haldi. Ade menyiapkan dokumen yang memuat fakta-fakta ini, memastikan semua bukti valid dan dapat diverifikasi. Di ruang rapat, Ade memutar ulang rekaman saksi, menampilkan dokumen digital, dan menjelaskan kronologi lengkap skema manipulasi. Ammar menatap layar, matanya berkaca-kaca, tapi ada rasa lega yang perlahan muncul. Semua yang selama ini menjadi beban emosional dan reputasi akhirnya mulai terangkat. Ade menutup presentasinya dengan tegas, publik perlu tahu kebenaran. Haldi bertanggung jawab atas manipulasi ini, dan semua bukti menunjukkan bahwa Ammar menjadi korban. Nama Anda, Pak Ammar, sekarang harus dibersihkan. Di luar kantor, media mulai menyorot pengungkapan ini. Ade memantau perkembangan berita dengan hati-hati, memastikan fakta yang disajikan tidak dimanipulasi lagi. Ade merasa lega sekaligus waspada. Perjuangan belum sepenuhnya selesai, tapi langkah besar untuk membersihkan nama Ammar telah tercapai. Malam itu, Ade menulis catatan terakhir di meja kerjanya. Nama Ammar mulai bersih, skema manipulasi Haldi terungkap, dan motif tersembunyi Ibu Iris Bella terbuka. Ini bukan akhir, tapi titik terang menuju keadilan yang sesungguhnya. Ade menatap kota yang gelap di luar jendela, merasakan kepuasan kecil, namun sadar bahwa langkah terakhir untuk menyelesaikan kasus ini akan menentukan reputasi semua pihak dan integritas hukum yang dijaga selama ini. Senja itu, kantor Kompol Ade terasa berbeda. Udara masih tegang, tapi ada rasa lega yang perlahan mengisi ruang. Semua bukti telah dikonfirmasi, saksi kunci bersaksi secara jujur, dan pola manipulasi Haldi serta motif tersembunyi Ibu Iris Bella telah terbuka. Ade menatap papan bukunya yang kini penuh garis-garis yang menghubungkan fakta, saksi, dan kronologi peristiwa. Semua titik telah terhubung. Ade memanggil Ammar untuk pertemuan terakhir. Ammar datang dengan wajah tegang, tapi ada secercah harapan yang tidak bisa disembunyikannya. Ade menatapnya serius. Pak Ammar, semua bukti manipulasi telah diverifikasi. Nama Anda resmi dibersihkan, dan publik akan menerima kebenaran. Semua saksi telah memberikan pengakuan jujur. Ammar menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Ade, saya merasa lega. Akhirnya kebenaran muncul juga. Ade kemudian menyiapkan pertemuan resmi dengan Haldi dan Ibu Iris Bella. Dalam ruang itu, suasana tegang kembali hadir. Haldi duduk dengan wajah pucat, menyadari semua bukti telah menempatkannya pada posisi yang tak bisa mengelak. Ibu Iris Bella duduk di sisi lain, wajahnya tenang tapi ada ketegangan tersirat di matanya. Ade menegaskan bukti satu persatu, rekaman suara, pesan teks, dokumen digital, dan pengakuan saksi. Haldi tampak terguncang, nadanya bergetar saat akhirnya berkata, "Saya,
saya salah. Saya tidak bermaksud merugikan Ammar sampai sejauh ini. Ade menatapnya tajam, menekankan, ini bukan sekadar kesalahan. Ini manipulasi yang direncanakan, dan setiap tindakan Anda memiliki konsekuensi. Kemudian, Ade mengalihkan perhatian pada Ibu Iris Bella. Berdasarkan pengakuan saksi dan bukti digital, ada indikasi bahwa pernyataan publik yang Anda buat juga membentuk opini seolah Haldi bertindak sendiri. Fakta ini memberi tekanan tambahan pada korban dan publik. Ibu Iris Bella menunduk, wajahnya menegang. Ade menambahkan, motif tersembunyi Anda, menciptakan simpati publik dan menekan Haldi, telah terungkap. Semua ini akan menjadi bagian dari laporan resmi penyidikan. Ade menatap keduanya dengan tegas. Sekarang, publik dan hukum mengetahui kebenaran. Ammar bukan pelaku, dan setiap manipulasi yang terjadi harus dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar tentang nama yang dibersihkan, tapi tentang keadilan dan integritas hukum. Di luar kantor, media mulai meliput pengungkapan ini. Ade memantau setiap laporan, memastikan fakta tidak dimanipulasi lagi. Nama Ammar resmi bersih, dan publik mulai memahami skema besar yang selama ini tersembunyi. Ade menarik napas panjang, menulis catatan terakhir di buku penyidikannya. Semua konflik terselesaikan. Motif tersembunyi Haldi dan Ibu Iris Bella terbuka. Nama Ammar Zoni telah dibersihkan, dan kebenaran publik telah terungkap. Kasus ini menjadi bukti bahwa keadilan, meski lambat, tetap bisa ditegakkan. Ammar menatap Ade dengan mata penuh rasa syukur. Terima kasih, Pak Ade. Tanpa Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ade tersenyum pelan, menepuk bahu Ammar, dan berkata, kebenaran selalu punya jalannya sendiri, Pak Ammar. Tugas kita hanya menuntunnya keluar dari bayang-bayang manipulasi. Malam itu, lampu kota berpendar lembut di luar jendela. Kompol Ade menatap keluar, merasakan kepuasan yang tenang tapi mendalam. Semua pihak yang terlibat telah menghadapi konsekuensinya, nama yang tercemar telah dipulihkan, dan motif tersembunyi yang selama ini menutupi fakta telah terbuka. Ade menutup catatan penyidikannya untuk terakhir kali. Ia tahu, meski dunia terus berputar dan kasus lain akan muncul, satu hal pasti, keadilan, kebenaran, dan integritas selalu menemukan jalannya. Dengan langkah mantap, Ade mematikan lampu meja, menatap kota sejenak, dan berjalan keluar dari kantor, menyadari bahwa kebenaran, akhirnya, telah menang. Senja itu, kantor Kompol Ade terasa hening, meski penuh dengan ketegangan yang perlahan mereda. Semua bukti telah diverifikasi, rekaman suara, dokumen digital, CCTV, dan pengakuan saksi kunci. Titik-titik manipulasi yang selama ini menutupi kebenaran Ammar Zoni kini terang benderang. Ade menatap papan bukunya, penuh garis dan panah yang menghubungkan semua pihak. Semua titik telah bertemu, membentuk gambaran utuh skema jebakan yang dirancang dengan cermat. Ade memanggil Ammar untuk pertemuan terakhir. Ammar datang dengan wajah tegam, namun ada cahaya harapan yang mulai menyala di matanya. Ade menatapnya serius, menepuk bahunya dengan lembut. Pak Ammar, semua bukti manipulasi telah dikumpulkan dan diverifikasi. Nama Anda resmi dibersihkan. Publik akan mengetahui kebenaran, dan semua saksi telah bersaksi secara jujur. Ammar menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Ade, saya merasa lega. Akhirnya kebenaran muncul juga. Ade menyiapkan pertemuan resmi dengan Haldi dan Ibu Iris Bella. Suasana ruang rapat sangat tegang. Haldi duduk dengan wajah pucat, menyadari semua bukti telah menempatkannya pada posisi yang tak bisa mengelak. Ibu Iris Bella duduk di sisi lain, wajahnya tegang, mencoba menyembunyikan rasa takut dan kecewa. Ade membuka pertemuan dengan tegas, menunjukkan bukti satu persatu, rekaman suara, dokumen digital, pesan teks, dan pengakuan saksi. Haldi terlihat terguncang, kata-katanya tercekat. Saya salah. Saya tidak bermaksud merugikan Ammar sampai sejauh ini, ucapnya dengan suara bergetar. Ade menatapnya tajam. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini manipulasi yang disengaja, dan setiap tindakan Anda memiliki konsekuensi. Kemudian, Ade mengalihkan perhatian pada Ibu Iris Bella. Berdasarkan pengakuan saksi dan bukti digital,
Pernyataan publik yang Anda buat juga membentuk opini seolah Haldi bertindak sendiri. Fakta ini menimbulkan tekanan tambahan pada korban dan publik. Ade menekankan setiap kata dengan nada tegas. Ibu Iris Bella menunduk, wajahnya pucat, menyadari posisi strategisnya kini terbuka. Ade menambahkan, motif tersembunyi Anda, menciptakan simpati publik dan menekan Haldi, telah terungkap dan akan dicatat dalam laporan resmi penyidikan. Ade kemudian menampilkan kronologi lengkap skema manipulasi, dari awal perencanaan hingga dampaknya terhadap Ammar. Semua saksi diminta berbicara kembali, menegaskan fakta secara terbuka. Satu persatu, pengakuan muncul, Haldi mengatur bukti, mengarahkan saksi, menekan Ammar secara psikologis. Ibu Iris Bella memanfaatkan pernyataan dramatis untuk membentuk opini publik, sekaligus menempatkan Haldi sebagai pihak yang bisa dijadikan kambing hitam. Ade menatap Haldi dan Ibu Iris Bella secara bergantian. Sekarang publik dan hukum mengetahui kebenaran. Ammar bukan pelaku, dan setiap manipulasi yang terjadi harus dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar pembersihan nama, tapi tentang keadilan dan integritas hukum. Haldi tampak menunduk, wajahnya pucat, sementara Ibu Iris Bella menahan napas panjang. Ade melanjutkan, tindakan Anda memiliki dampak emosional, reputasi, dan sosial yang luas. Pengakuan ini adalah langkah pertama menuju pertanggungjawaban. Di luar kantor, media mulai meliput pengungkapan ini. Ade memantau setiap laporan, memastikan fakta yang disajikan sesuai bukti. Nama Ammar resmi bersih, dan publik mulai memahami skema manipulasi yang selama ini tersembunyi. Ade merasakan lega, tapi tetap waspada. Proses hukum dan opini publik harus dijaga agar kebenaran tidak terdistorsi. Setelah semua pengakuan dicatat, Ade berdiri, menatap seluruh pihak yang hadir. Kasus ini menunjukkan bahwa keadilan membutuhkan keberanian untuk menyingkap kebenaran, meski banyak pihak mencoba menutupi. Setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ammar menatap Ade dengan mata penuh rasa syukur. Pak Ade, saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Tanpa Anda, saya mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan kebenaran. Ade tersenyum pelan, menepuk bahu Ammar. Kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Tugas kita hanya menuntunnya keluar dari bayang-bayang manipulasi. Malam itu, lampu kota berpendar lembut di luar jendela. Ade menatap keluar, merasakan kepuasan yang mendalam. Semua pihak yang terlibat telah menghadapi konsekuensinya, nama yang tercemar telah dipulihkan, dan motif tersembunyi yang selama ini menutupi fakta telah terbuka. Ade menutup catatan penyidikannya untuk terakhir kali. Ia tahu, meski dunia terus berputar dan kasus lain akan muncul, satu hal pasti, keadilan, kebenaran, dan integritas selalu menemukan jalannya. Langkah terakhir Ade menuju pintu kantor terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa badai manipulasi telah usai, reputasi Ammar telah dipulihkan sepenuhnya, dan semua motif tersembunyi kini terang benderang. Senyum tipis terlukis di wajahnya saat melangkah keluar, menyadari bahwa kebenaran akhirnya menang, dan semua yang terlibat harus menerima konsekuensinya. Ade menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Kasus ini selesai. Tapi pelajaran tentang manipulasi, integritas, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran akan selalu melekat. Lampu kota berpendar, malam semakin gelap, namun dalam hati Ade, ada cahaya yang tak akan pernah padam, cahaya kebenaran yang menang atas bayang-bayang kebohongan dan manipulasi.